para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman, ini semua kuliah atau sekolah ini? Sekolah ya? Ada yang sekolah, Yang kuliah, Mas. Oh, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Ya, kuliah juga mungkin semester awal ya, semester 3 mungkin paling ini ya. Maba. Atau mungkin ada yang semester akhir. Sama, saya juga masih kuliah, belum beres. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf nih. Jadi saya belum sempat membuatkan slide, tapi saya mungkin nanti coret-coret saja pakai whiteboard, nanti biar teman-teman ya kita diskusi lah ya. Kita kalau teman-teman ada yang ingin bertanya langsung ketika mungkin nanti moderator lah ya, moderator yang bisa mendampingi saya. Jadi nanti skemanya nanti saya akan coret-coret di whiteboard, nanti mungkin apa yang diinikan, atau juga mungkin nanti dari ketuplak atau dari ketua umum misalkan, aduh Mas ini kurang, nah nanti sampaikan saja semisal ya. Nah, nanti biar kita sama-sama enak, sama-sama kita mendiskusikan gitu kan, hal apa yang memang tentang global village itu sendiri gitu kan. Nah, takutnya ada mispersepsi, ada istilahnya global village yang ingin diketahui teman-teman itu apa. Nah, nanti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya gitu kan kira-kira. Nah, karena kalau misalkan saya melihat TOR, ya insya Allah gitu kan saya sesuai dengan apa yang di TOR, tetapi mungkin nanti ke depan bisa disampaikan atau dicantumkan ada beberapa referensi ketika pembuatan TOR, sehingga nanti teman-teman sebelumnya bisa brainstorming dan kita bisa lebih diskusi. Oke, teman-teman, jadi materi sekarang adalah global village. Nah, apa yang terbenak, yang terbayang oleh teman-teman ketika mendengarkan global village itu sendiri? Nah, pada dasarnya global village ya saya akan inikan. Oke, nah ini whiteboard-nya ya, karena sekarang online jadi whiteboard-nya online juga. Oke, teman-teman. Oke, jadi kita akan bersama-sama membahas atau mendiskusikan atau sama-sama mempelajari lah. Saya juga bahasanya belum tidak ahli dalam hal ini, tetapi kita sama-sama mempelajari mengenai global village itu sendiri. Nah, ya saya ini kan singkat aja di ini aja. Jadi global village. GV ya. Kalau bioskop kan GV gitu kan. Nah, ini global village ini adalah pertama, mungkin juga teman-teman sudah membaca, yaitu pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama itu adalah McLuhan pada 1962. Nah, pada 1962 ini, pada dasarnya McLuhan ini mengatakan suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, ini jadi sebenarnya pada tahun 1962, McLuhan ini mengatakan seperti ini. Jadi ada pada dasarnya nanti informasi ini akan begitu terbuka dan akhirnya tanpa border, tanpa batas. Nah, lalu ya bahasanya tidak ada sekat lah kan gitu ya, tidak ada sekat. Lalu nah yang paling berbahaya ini bahwa nanti ke depan bahwa akan ada ketergantungan media itu sendiri. Nah, itu bahasa ininya adalah bagaimana ini terjadinya revolusi komunikasi. Nah, ini yang terjadi bahasanya revolusi komunikasi. Kenapa revolusi komunikasi? Karena ada banyak yang mengatakan bahwa McLuhan ini terinspirasi ketika zamannya dulu itu
menggunakan via darat, pesawat, dan lain-lain, akhirnya pos, tetapi ada gelombang elektronik yang bisa menggunakan lebih cepat lagi untuk memberikan pesan. Nah, ini memberikan pesan inilah. Nah, nanti saya akan menggarisbawahi. Jadi ketika di Tor itu ada dikirimi tentang global village dan juga ada cosmopolitan. Nah, nanti di mana kehubungan global village dengan cosmopolitan itu sendiri? Sedangkan ada beberapa makna secara empiriknya yang memang agak berbeda. Begitu ya. Jadi dikatakan apakah yang global village itu bisa dikatakan cosmopolitan? Apakah cosmopolitan itu sudah pasti global village? Nah, ini yang memang pertanyaan yang saya lontarkan, nanti mudah-mudahan di akhir sesi teman-teman bisa menjawab itu. Udah kayak dosen aja ya, nanya gitu. Nah, jadi pada dasarnya, nah global village inilah yang memang memberikan tadi sebuah kerangka dasar. Nah, dari teori ini 1961 ternyata ada seorang tokoh kembali yang mengungkapkan pada tahun 1964. Selisih 2 tahun itu oleh Arnold. Dia mengatakan bahwa ke depan nanti dari global village ini bakal ada yang namanya proses disintegrasi. Atau istilahnya nanti ke depan bakal memfasilitasi evolusi peradaban manusia dengan menyatukan. Jadi ada penyatuan, ada istilahnya penyeragaman. Jadi ada speed up, ada sebuah kecepatan. Contohnya begini maksudnya. Jadi menurut Arnold ini, bahwa orang-orang di sebelah, semisal ada pusat kota, ada samping kota. Nah, nanti orang-orang yang bakal di samping kota atau bahasanya marginal atau di samping ini bakal sama dengan pusat. Seperti teknologinya, seperti informasinya. Salah satu simpelnya adalah dulu orang mengatakan bahwa Jakarta adalah pusat kota. Tapi ternyata sekarang ini yang menjadi pusatnya itu adalah, misalkan saya contohkan karena saya dari Bandung, akhirnya Bandung bangunannya jadi tinggi mengikuti seperti Jakarta. Sedangkan Jakarta ternyata mengikuti lagi. Seperti misalkan Amerika Serikat, akhirnya banyak bangunan, akhirnya ada busway, akhirnya ada MRT, ada dan lain-lain. Ternyata Bandung mengikuti. Nah, inilah. Jadi satu sisi, menurut Arnold ini, dengan adanya global village ini, bakal ada penyeragaman atau kesamaan. Sebuah kota pinggiran akan menyamai dengan pusatnya. Nah, ini menurut Arnold dari global village ini sendiri. Kita akan bahas dulu tentang global village-nya, teman-teman. Nah, dari sinilah ada speed up, ada sebuah percepatan tersendiri bagi orang yang marginal, bagi daerah marginal, untuk menyamakan orang yang terpusat. Contohnya adalah sangat simpelnya bahwa teman-teman ketika yang penggemar K-pop, misalkan, nah, sebenarnya teman-teman ingin mengikuti fashion-nya, ingin mengikuti gayanya, ingin mengikuti membandingkan hal apanya, itu sama saja dengan mendapatkan tadi. Nah, bahkan kalau menurut nanti ada lagi teorinya, menurut itu Alteran itu mengatakan bahwa ya global village. Nah, ini jadi kerangkanya global village ini ingin menyamakan semua dan tidak ada batas. Jadi tidak ada batas teritori. Semisal kalau misalkan Provinsi Jawa Timur, misalkan dari mana ke mana, Provinsi Jawa Barat dari mana ke mana, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketika global village, semua tidak ada border tentang itu. Semua masuk dalam kondisi yang sama. Tetapi dalam dunia komunikasi. Nah, karena itu mengatakan bahwa global village ini adalah sebenarnya revolusi komunikasi. Yang dulu sebagai oral, kita bisa bertemu, bertatap muka, tapi sekarang kita bisa dengan menggunakan media inilah. Nah, inilah global village itu sendiri. Nah, masuk pada 1964, ternyata ada juga menurut McLuhan diperbaharui itu pada tahun 1994. Nah, McLuhan ini mengatakan bahwa ada tujuan tersendiri dari global village, yaitu adalah westernisasi. Jadi ke barat-baratan. Nah, jadi kenapa ke barat-barat? Karena ketika kita mencontoh negara maju, pasti orang
menunjuknya adalah negara barat. Gitu kan? Nah, ketika misalkan wah contoh dong negara ini pasti ini. Nah, itulah yang membuat ada sisi ada patokan tingkat kemajuan tersendiri yang menjadi nilai-nilai bagi negara ataupun apapun itu. Mohon maaf, mungkin ada juga yang meniru kebiasaan atau kehidupan orang barat. Semisal manggil orang tua dengan namanya. Itu kan di barat udah hal biasa. Nah, tetapi memanggil, misalkan Hafiz, itu nama bapaknya adalah misalkan Rahman, misalkan. Dia anak manggil ke bapaknya itu dengan Rahman, itu di adat barat biasa. Nah, apakah itu bertentangan atau bagaimana? Nah, inilah ada maksudnya ada westernisasi, mulai dari politiknya, dan bahkan banyak di kita, di media sosial kita, membanding-bandingkan dengan negara lain. Nah, inilah salah satunya adalah dampak atau dari global village itu. Nah, contohnya ketika itu adalah McLuhan ini mengatakan memberikan contoh ketika Afrika. Jadi Afrika itu awalnya dia hanya mempelajari mengenai media. Dia mempelajari media itu seperti ini. Oh, nilai-nilai value dari media ini seperti ini. Nah, itu adalah tahap pertama. Tahap keduanya, Afrika setelah mempelajari nilai-nilainya, akhirnya mereka bisa memecahkan masalah dengan teknologi itu sendiri. Kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia, dulu ketika masuk teknologi, ini internet, kita mempelajari semua value-nya. Kita mengetahui, begini loh, nanti begitu canggihnya, enak, kita belajar bisa di rumah saja. Kita bisa mengakses ilmu di mana saja. Kita bisa sangat mudah dan enak. Begitu kan? Itu awalnya. Akhirnya masuk ke dalam siklus yang kedua, atau yang ranah yang kedua, yaitu menjadi sebuah solusi media itu. Yaitu kita terlihat bahwa sekarang seperti Gojek, ada muncul, itu mempermudah kita untuk akses di mana-mana, atau bahkan teman-teman yang punya startup simple juga, jadi di mana-mana. Nah, inilah salah satunya, teman-teman, bahwa ini ada tujuan tersendiri dan ada kita sudah masuk kepada dalam konteks global village itu sendiri. Nah, itu jadi dalam artian atau istilahnya teori yang dikembangkan oleh McLuhan ini sendiri. Nah, lanjut lagi pada dasarnya. Nah, lalu ada Alfred pada 2009. Nah, ini 2009. Alteran mengatakan bahwa global village itu ke depan adalah kultur sharing. Nah, jadi ke depan menurut Alteran bahwa global village itu adalah kultur sharing. Jadi bukan untuk menyeragamkan. Nah, ini yang terbaru ya, 2009 akhirnya ada beberapa yang memang teradaptasikan. Jadi menurut Alteran ini, global village ini adalah kultur sharing. Kultur sharing seperti apa? Bahwa cita-cita dari McLuhan ini adalah bagaimana dunia itu menjadi satu. Satu padu dan satu padan menjadi sebuah nilai yang sama-sama membawa kedamaian. Waktu itu bahas begitu McLuhan. Tetapi mengatakan ternyata dari disatukan itu banyak muncul konflik. Nanti saya akan sedikit mengulas juga banyak teoritis atau orang-orang ilmuwan yang menentang teori ini juga. Nah, akhirnya tapi kalau ini yang istilahnya yang pro atau yang menguatkan teori dari McLuhan ini. Nah, jadi dari Alteran ini mengatakan bahwa ke depan bukan satu sistem, tetapi kultur sharing, di mana dunia bisa berada di kamar teman-teman. Bahasa Alteran itu. Jadi dunia ada di teman-teman itu seperti apa? Nah, dunia ada di teman-teman, semisal teman-teman ingin atau istilahnya suka dengan budaya Jepang. Teman-teman akses, bahkan ada grup orang-orang yang suka budaya Jepang, itu manganya lah, atau itu filmnya, atau itu cosplaynya, dan lain-lain. Begitupun dengan Korea. Dengan akses dari tangan teman-teman, nah itulah menurut Alteran, yaitu adalah kultur sharing itu sendiri. Nah, inilah kenapa global village ini
sebuah hal yang memang dikatakan masuk secara ya awalnya adalah komunikasi dan informasi yang tak terbatas. Nah, jadi perlu kita garis bawahi bahwa Global Village ini adalah pertama merupakan revolusi komunikasi, yaitu tentang informasi. Dan bagaimana setelah revolusi komunikasi itu masuk dan informasi tidak terbendung, maka pilihannya adalah tadi. Bahkan menurut Alteran ini bakal menjadi multikultural. Bahkan menurut McLuhan sendiri, dampaknya ini adalah ketergantungan itu sendiri. Nah, sekarang kita contoh semisal atau simpelnya adalah ketika kita kuota habis, kita kebingungan juga mau belinya gimana. Apalagi keuangan kita juga terkadang sekarang cashless ya, tidak menggunakan cash gitu kan. Nah, inilah yang buat kita salah satu ketergantungan. Nah, ini yang nanti teman-teman perlu kita sadari. Jadi pada dasarnya adalah konsep global village yang dimukakan oleh McLuhan ini adalah bagaimana revolusi komunikasi bisa merubah sebuah kultur yang ada dalam budaya kita ataupun apapun itu semuanya. Nah, lalu dikatakan, lalu apa bedanya dengan globalisasi? Kan gitu ya, ada perbedaan, apakah sama? Nah, sebenarnya globalisasi dan global village adalah hal yang tumpang tindih lah bisa dikatakan. Tumpang tindihnya kenapa? Karena apakah global village bisa dikatakan globalisasi? No. Tapi globalisasi bisa dikatakan global village. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena globalisasi itu mencangkup ruang lingkup yang begitu luas. Mulai dari politiknya, mulai dari ekonominya, mulai dari sosialnya, semua tatanan kenegaraan, tatanan keilmuan, dan lain-lain. Nah, tetapi global village ini adalah masuk dalam dunia ruang informasi. Tetapi perlu kita antisipasi bahwa ruang informasi ini yang bisa menjadi doktrinasi yang bisa merubah tatanan komunikasi individu itu sendiri. Nah, inilah karena itu Global Village ini sangat berpengaruh bagi teman-teman sekarang yang hidup di dunia real dan juga dunia maya. Atau bahkan ada yang di dunia lain ya. Nah, ini yang memang istilahnya takutnya ada yang di dunia lain bergaul dengan yang lain gitu kan. Nah, ternyata masuk kepada Global Village goib gitu kan. Oke, nah ini jadi dalam sampai sinilah tentang konsep Global Village McLuhan ini. Nah, selanjutnya ada beberapa yang ditakutkan ketika Global Village ini tidak terbendung atau arus informasi yang begitu banyak ini tidak terbendung. Apa yang ditakutkan atau bahkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan. Saya akan bahas lagi ya. Nah, dari ilmuwan yang istilahnya bukan kontrak terhadap Global Village, tetapi ini yang mengkritiki mengenai Global Village, itu mulai ketika tahun 1993 oleh Schaeffer. Nah, dia mengatakan bahwa Global Village yang dikemukakan oleh McLuhan ini itu kita hidup global tetapi tidak menyatu seperti village. Nah, jadi orang mengatakan bahwa kan kalau village itu ya istilahnya pedesaan ya. Teman-teman hidup di pedesaan, lihat tetangga kanan kiri bisa berkomunikasi kan gitu ya dengan baik. Teman-teman ada yang kesulitan, tetangga kita bantu kan gitu ya. Atau istilahnya ada rasa empati yang berbeda. Nah, Schaeffer ini mengatakan bahwa teori global village ini terlalu tidak menggambarkan village, ya kehidupan pedesaan yang layak. Nah, inilah kenapa, karena banyak dari ini yang ditakutkan adalah belum digital natif. Schaeffer itu mengatakan begitu. Belum digital natifnya kenapa? Jadi ada daerah yang marginal, ada yang jauh dari pusat yang memang kita ambil contoh. Misalkan ini adalah global village ini pasti mengambilnya ke western.
Nah, ketika Western ini kita mengambil contohnya, dan kita adalah orang di samping atau pinggiran Western, ya di Indonesia ini, kita membandingkan dengan Western misalkan di United States atau di Amerika Serikat begini ya, kok di daerah Boston begini ya. Nah, misalkan itu akan berbeda-beda. Nah, orang mengatakan bahwa kita tidak akan bisa mengadopsi global village atau village yang lebih spesifiknya adalah dunia barat kepada dunia kita. Karena digital native atau perilaku digitalnya berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi bahaya bagi kita semuanya, teman-teman. Karena itu bahasanya ada sampai etika bermedia sosial Indonesia itu lebih parah ataupun jelek. Nah, karena terus juga ada yang sedikit-sedikit dalam digital kita yang memang sedikit-sedikit adalah membandingkan, ini bagusnya begini. Mohon maaf, dengan banyaknya, semisal ya orang mengatakan bahwa ini contoh dong negara yang Islami seperti Turki dan lain-lain, tidak melihat secara general. Hanya membandingkan, di Turki pemimpinnya begini-begini atas dasar ini. Dan ini yang bisa menjadi bahaya bagi kita. Dan ini yang sudah diikuti oleh Schaeffer pada 1993. Pada dasarnya Global Village tidak benar-benar menampakkan kehidupan desa atau village itu sendiri. Jadi masih ada border tersendiri yang berbeda. Nah, dikarenakan adalah perilaku dari kita dan digital native perilaku dari kita yang berbeda. Nah, lalu dari sana, dari 93, masuk kepada oleh Factwet pada 2004. Nah, kepemimpinan. Ayo, ketika mendengar hal tersebut, apa saya kepemimpinan. Nah, Factwet ini mengatakan bahwa konsep global village disampaikan oleh McLuhan itu untuk menganalisis perkembangan televisi sebagaimana pedagogik bagi media literasi. Jadi, Factwet ini mengomentari bahwa global village ini sebenarnya adalah sebuah metodologi menganalisis atau dikatakan global village ini adalah sebuah pedagogi bagi media untuk literasi. Nah, atau bahasa sederhananya adalah, jadi global village ini adalah untuk belajar memperbanyak literatur. Nah, inilah yang Factwet mengatakan. Nah, tapi yang menjadi bahayanya adalah dari ini adalah mengabaikan kritik. Nah, menurut Factwet ini ada dua dimensi. Ada yang satu mengabaikan kritik atau bahasanya menjadi seorang yang global village ini menjadi anti kritik, ataupun ada orang yang suka mengkritik. Ini ada dua sisi. Nah, karena kenapa? Yang satu literaturnya adalah, ini mah literaturnya dari sini. Nah, akhirnya dia tidak mau mengkritik karena dia bahasanya, iya saya setuju, karena referensinya adalah ke barat. Jadi setelah kita melihat adalah barat, ya kita selesai. Contoh ya, mohon maaf, misalkan di tetangga atau istilahnya di daerah saya, di desa saya, semisal ada perempuan yang berpakaian minim di desa saya ya, semisal itu adalah jadi aneh berpakaian minim karena kenapa, biasanya berhijab atau apapun itu. Nah, setelah ada, ternyata besoknya ada tetangga yang berpakaian minim. Nah, akhirnya orang menghujat, kamu kenapa berpakaian minim? Ternyata dia mengatakan, sekarang kan udah globalisasi, sekarang kan udah canggih, ini kan fashion, ini kan begini. Akhirnya orang mengatakan, begitu ya. Nah, orang yang ditakutkan adalah Factwet ini adalah setelah kita mengatakan bahwa, ini fashion dari barat dan sekarang lagi tren. Akhirnya tidak berkomentar kembali tentang norma dan nilai. Akhirnya masuk, iya, dia akan secara natural menerima itu. Karena bahasa mereka ketika kemajuan zaman, kemajuan daerah, kemajuan individu adalah setelah kita merujuk kepada barat itu sendiri. Nah, ini yang memang perlu diantisipasi. Karena itu, Factwet itu mengatakan bahwa konsep global village ini lebih baik atau baiknya hanya dipakai untuk pedagogik atau pembelajaran untuk perkembangan media literasi. Nah, inilah beberapa hal. Nah, lalu pada tahun 2008, itu
dikatakan Trednik. Nah, ini Trednik mengatakan pada 2008 ini bahwa Global Village ini adalah pengamatan empiris terhadap situasi yang terjadi pada tahun 1950. Jadi sudah jauh loh bahasanya gitu untuk tahun sekarang. Jadi 1950 itu McLuhan ini sebenarnya, nah tapi McLuhan mengeluarkan statementnya ketika 1962, jadi bahwa Global Village ini hanyalah sebuah konsep yang memang mengambang lagi di atas awang-awang. Nah, yang ditakutkan dari ini dipaksakan maka adalah sebuah perubahan karakter yang ditakutkan oleh Trednik ini. Perubahan karakternya adalah satu, penyeragaman. Nah, penyeragaman ini yang ditakutkan karena tidak akan berkembang bahasa Trednik ini. Lalu banyaknya perbedaan dan juga banyaknya konflik. Nah, perbanyaknya perbedaan inilah yang memacu terjadinya konflik. Nah, contoh semisal karena ketika ingin penyeragaman atau penyamaan ini, orang pasti membandingkan mau menyeragamkan yang mana. Semisal begitu. Semisal kita mau menyeragamkan tentang sosialnya di Amerika. Kita kenapa ke Amerika? Karena ini kan Western ya ceritanya ya. Nah, jadi ini kita adalah menyeragamkan tentang sosialnya di Amerika Serikat. Sosial di Amerika Serikat, oh dia apatis. Oh dia acuh dan begitu, oh dia begini, gitu kan? Karena sosialnya tidak terlalu solidaritas tinggi seperti di Indonesia. Akhirnya orang itu adalah kita mengikuti semisal, kita ikutin aja. Akhirnya sosialnya kita mengikuti dan lain-lain. Akhirnya, loh kok orang itu acuh, kok orang itu antisosial bahasanya kalau di kita kan banyak seperti itu. Oh kok orang itu tidak mau bergaul. Dia langsung mengatakan, oh tidak, nanti ke depan bakal seperti ini. Nah, itu pasti akan melanjutkan dan akhirnya konflik. Konfliknya kenapa? Masuk misalkan di desa saya. Di desa saya tidak seperti itu. Pemuda itu berkumpul semisal di masjid lah, di lapangan, di Karang Taruna, mengelola sesuatu. Tidak semua selesai dengan digital. Tidak semua diselesaikan oleh mendorong apapun itu. Nah, inilah yang memang menjadi sebuah ketakutan atau istilahnya oleh Trednik ini adalah adanya dari Global Village ini adalah perubahan karakteristik maupun orang ataupun daerah setempat itu sendiri yang memang termasuk di dalam Global Village itu. Nah, sampai sini teman-teman inilah ya, masih sesuai kan? Takutnya berbeda ini. Nanti kita akan bahas spesifik mengenai moderasinya ya. Nah, ini yang bagaimana Global Village secara historis memang yang saya sampaikan ini. Nah, lalu juga selanjutnya menurut Jackson, nah ini Jackson pada tahun 2010, dia mengatakan bahwa Global Village itu suatu perkembangan teknologi transportasi itu berubah menjadi internet dan perubahannya itu adalah cepat. Nah, jadi si Jackson ini mengatakan bahwa McLuhan ini kenapa mengatakan seperti ini? Karena awalnya kita menggunakan metode transportasi, teknologi transportasi akhirnya berubah menjadi elektronik dan akhirnya menjadi internet. Nah, itu move-nya adalah pas atau secara cepat. Fast gitu kan, secara cepat. Ketika kecepatan ini tidak terkendali, nah inilah yang ditakutkan hampir sama dengan ketakutannya Trednik, merubah sebuah karakter gitu kan. Atau bahkan yang lebih bahaya ini adalah ketika kita mendapat informasi A tanpa ada kita saring sedikit pun itu menjadi diri kita. Nah, inilah yang akhirnya merubah karakter itu sendiri dan kita tidak tahu bahwa masuknya ini adalah secara perlahan. Apa yang kita baca setiap hari, apa yang kita tonton setiap hari, itu bisa menjadi sebuah karakteristik kita. Karena hal yang biasa bisa menjadi kebiasaan. Dari hal kebiasaan bisa menjadi habit. Setelah menjadi habitus kita, itu bisa menjadi sebuah karakteristik kita. Dan kita bisa lihat karakteristik kita kemana.
Nah, oleh karena itu ada yang kalau KPK mengatakan dirimu adalah cerminan rumahmu. Karena kalian setiap hari dididik seperti itu. Ketika kamu melakukan korup-korup di dalam rumah, maka korup-korup itu akan masuk ke dalam dunia keseharian kamu di luar. Begitupun kita balikan. Adalah ketika kita lebih atau sering bergaul dengan keagamaan kita, maka seharusnya ada nilai-nilai keagamaan muncul dalam diri kita. Kan gitu, seharusnya. Karena kenapa? Kita setiap hari mulai dari bangun tidur, mau ingin tidur, sampai ke tidur lagi, kita dibiasakan dengan hal yang islami, agama. Tapi kenapa ada hal yang perilaku yang kadang menyimpang atau bahkan menyimpang itu? Nah, karena dengan dampak global village ini yang membahaya adalah kita mencari dalil yang menguatkan untuk kita melakukan A. Semisal kita melakukan A ini adalah buruk. Tetapi kita malah mencari dalil untuk memperkuat A ini sendiri. Nah, tidak berbasis data, tidak berbasis apa yang memang bagus untuk kedepannya. Nah, inilah yang ditakutkan, karena saking cepatnya, saking fastnya. Nah, lalu selanjutnya adalah mempengaruhi, yang pertama adalah yang ditakutkan oleh Jackson ini, mempengaruhi pertama interaksi. Ya mungkin teman-teman bisa berubah lah, mungkin juga sudah menjadi sindiran ketika ngumpul malah main HP, ketika di rumah cecetan hayu ngumpul. Nah itu kan interaksi yang berbeda, kan begitu. Ketika kita biasanya ya kita berkomunikasi secara oral gitu kan, secara oral itu secara ya berbicara seperti ini. Ya saya masih ingat lah dulu nyamper tetangga kan misalkan Bagas gitu kan. Nah seperti itu masih ada, tapi kan sekarang bro udah di luar nih, ayo kuy gitu kan. Ada hal yang berbeda dulu secara oral. Nah, lalu juga ini yang berubah dari oral ini menjadi sebuah persepsi. Nah, dalam karakteristik global village yang berbahaya ini setelah menjadi persepsi, semisal ya, nah ada geng nih di kelas, simpelnya nih, ada geng kelas nih, biasanya perempuan atau laki-laki suka geng juga nih di sekolah-sekolah. Nah, ketika persepsi seseorang ini ditolak, dia akan keluar, itu bukan geng saya. Dan akhirnya dia akan mengumpul, weh, gengnya adalah kumpul ini. Karena kenapa? Dia menyamakan persepsi yang sama. Dan informasi arusnya sama semua. Akhirnya ada yang suka tawuran lah, ada yang gengnya itu apa gitu kan. Tidak menginklusifkan diri. Nah, ini yang sangat bahaya ketika informasi masuk. Ya kita bisa lihatlah ketika anak-anak SMA, anak-anak sekolah itu dengan pakaian. Pakaiannya itu ingin diseragamkan. Semisal, wah sekarang nih lagi musimnya baju Deus gitu kan, musim baju Deus lah atau hoodie apalah begitu kan, orang-orang berbondong-bondong beli, akhirnya berkumpul, bro lu gimana gini kan, seperti itu. Tetapi itu sifatnya ada yang musiman kan begitu. Nah inilah yang memang istilahnya berubah persepsi. Dan yang ketiga ini yang ditakutkan adalah merubah budaya. Nah, ini yang merubah budaya adalah yang memang hal yang fundamental menurut Jackson ini. Jadi adalah bagaimana ketika budaya daerah sendiri ini akhirnya hilanglah budaya kita. Dan kita tidak melestarikan budaya, tetapi malah melestarikan budaya lain masuk ke dalam kita. Nah, inilah tujuan dari westernisasi sebenarnya. Nah, itu nanti bagaimana kita bersikap. Nanti kita akan bahas bagaimana kosmopolitan dan juga peran kita. Bukan memerangi, bukan kita anti modern maksudnya. Kita bukan anti modern, tetapi ada nilai-nilai mana yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita adopsi dan yang perlu kita modifikasi. Nah, sehingga ya kita bisa produk lokal tetapi kita bisa berpikir global. Nah, itu. Jadi adanya penyeragaman, hilang batas. Nah, ini yang budaya tentu akan hilang ketika memang sudah seperti ini. Nah, itu begitu. Atau secara simpel teman-teman di sini yang di Zoom in, adakah yang masih senang dengan alat-alat tradisional bermain? Ada yang nggak yang bisa? Minimal alat tradisional apalah, suling kayak atau apa, kecapi kayak gitu kan? Ada nggak minimal satu alat musik? Ini dari kita gitu kan, semisal aja kan. Nah, sebelum kita apakah atau secara jauh tahu nggak historis gitu kan dari kesejarahan kita, minimal daerah setempat gitu kan, itu yang memang jarang.
Nah, ini yang menarik juga buat teman-teman. Bahkan saya dulu bikin movement komunitas, itu adalah jurnalis desa. Nah, jurnalis desa ini menarik karena kita fasilitasi anak-anak di desa itu dididik. Ya, mungkin teman-teman yang mumpung masih di cabang ya. Nah, ini jadi lintas, jangan anak IPM saja, tetapi pemuda di sana, karang tarunanya, dan apa-apanya diajak kerjasama, yuk kita bikin kayak jurnalis desa. Jurnalis desa itu apa? Memberikan historis tentang desa itu terbentuk. Coba teman-teman, kenapa sih nama jalannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan gitu. Sedangkan kasusnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan di sini, kan gitu misalkan. Tapi adanya di yang lain. Nah, tapi ada yang seperti apa dan lain-lain. Nah, ini bisa dijadikan jurnalis, bisa diinikan dan lain-lainnya. Dan itu bisa dipublish dan akhirnya minimal keilmuan tentang kesejarahan budaya lokal bisa mengimbangi apa informasi yang masuk di dalam budaya yang global ini masuk. Nah, itu begitu teman-teman tentang Global Village. Nah, di sini ada yang mau tanya terlebih dahulu. Jam berapa ini? Takutnya kelamaan. Moderator. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang Global Village itu tadi sejarahnya ya. Ya, itu secara general. Nanti kita akan bahas tentang kosmopolitan, lalu juga perannya kita dan lain-lain. Ini dalam konteks pemikirannya dulu, karena begini, ketika takutnya ada salah persepsi, atau mungkin ada teman-teman yang punya persepsi lain atau yang sudah membaca referensi lain, kan bisa kita sharing. Gimana? Ada? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? 45 materi. Sampai 8.45, Kang. Oh, 8.45. Masih lama Ya, ternyata. bisa dilanjut dulu untuk materinya nanti. Oke. Lanjut lagi. Lanjut ya. Ya, lanjut aja. Itu Teman-teman, dalam konteks sekarang kosmopolitan ya. Tadi dalam konteks global village. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kosmopolitan itu sendiri. Jadi, apa sih kosmopolitan itu sendiri, teman-teman? Jadi, apa sih dampak ataupun istilahnya kehubungan dari global village ke kosmopolitan? Jadi, kalau saya ini kan ini pemikiran saya mungkin ya, ketika saya membaca beberapa referensi dan lain-lain. Jadi, pada dasarnya global village adalah tadi itu merupakan revolusi komunikasi. Sedangkan komunikasi inilah yang merubah mulai dari persepsi, mulai dari tingkah laku, bahkan sampai budaya. Nah, sedangkan kosmopolitan ini adalah sebuah ideologi yang menyarankan, yang menyatakan bahwa suatu suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal. Jadi ada satu kesamaan, sama-sama ingin satu adalah orang yang satu adalah bilangnya menyeragamkan, tapi ada yang satu adalah yang berbeda tidak menyeragamkan. Jadi setelah komunikasi, kita misalkan, saya berkomunikasi dengan Bagas, misal Bagas ini loh begini-begini. Akhirnya menurut Bagas, oh iya, menurut konteks saya dan Bagas, oh ini harusnya dijadikan ideologi karena pemahaman yang bagus, misal. Akhirnya setelah menjadi di pemahaman yang bagus, ideologi, akhirnya kita membawa orang tadi, karena global village kan, tertarik berkumpul, dan akhirnya satu kumpulan itu bisa dikatakan kosmopolitan. Atau bisa juga menurut, ini saya, ada beberapa banyak teori kosmopolitan, tapi saya membawa kosmopolitan ini cuman dari apa, Khairuddin Al-Junaid ya, Khairuddin Al-Junaid, karena saya membahasnya kosmopolitan Islam aja ya. Nah, kosmopolitan Islam biar spesifik kepada gerakan IPM. Nah, jadi menurut Khairuddin Al-Junaid itu, jadi kalau terjemahan bebas kosmopolitannya itu adalah tadi ideologi yang menyatakan bahwa sebuah suku atau kelompok itu merupakan satu komunitas yang memiliki moralitas yang sama. Gitu. Jadi ada moralitas yang sama, itu kosmopolitan. Jadi kalau misalkan moralitasnya kemanusiaan, ya kemanusiaan. Begitulah kira-kira. Nah, tetapi menurut Khairuddin Al-Junaid, bahwa kosmopolitan itu adalah satu gaya berpikir, kebiasaan melihat dunia, dan cara hidup yang mengakar dari ajaran Islam yang hakiki. Karena itu ada namanya kosmopolitan Islam.
dalam konteks Islam, Islam di dunia semua sama. Gitu ya. Islam dunia sama. Berarti ketika mengatakan bahwa kosmopolitan Islam itu apa? Apakah kosmopolitan Islam ini adalah yang modern Islamnya? Atau Islamnya yang memang budayawan atau istilahnya seperti pedesaan dan lain-lain? Nah, jadi kosmopolitan Islam itu saya ngambilnya yang Khairuddin Al-Junaid ini ya. Kita berbahasa adalah kosmopolitan salah ya. Nih. Nah, saya akan membawa bahwa kosmopolitan ini adalah bahasanya adalah konsep universal. Nah, jadi kalau menurut Khairuddin Al-Junaid, dia dulu adalah rektor dari Universitas Malaysia, tapi dia juga sering meneliti, dia ahli dan pakar peneliti Islam Asia Tenggara. Dia mengatakan bahwa kosmopolitan Islam itu adalah satu gaya hidup. Nah, lalu adalah kebiasaan melihat dunia. Nah, lalu yang ketiganya adalah cara hidup. Nah, yang jelas cara hidup atau ketiganya ini itu adalah merupakan dari ajaran Islam. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan kita melihat dan mempertanyakan gimana gaya hidupnya orang Islam. Bagaimana Islam itu memandang dunia? Bagaimana cara hidupnya orang Islam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Banyak di kita, karena tadi arus informasi yang begitu banyak, kita melihat gaya hidup. Nah, menjadi pertanyaan dari gaya hidup. Apakah baju takwa atau baju apapun itu adalah sebuah identitas? Identitas kesolehan? Mohon maaf, semisal kalau yang perempuan, sadar itu berarti tingkat kesolehannya lebih tinggi dibanding orang yang biasa. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa, oh kamu belum hijrah, karena hijabnya baru baru menutupin dada aja, kan begitu, sampai seperti itu. Atau istilahnya laki-laki, oh kamu celananya belum cingkrang dan lain-lain, kan begitu. Nah, apakah ini menjadi gaya hidup itu menjadi identitas kesolehan? Nah, lalu lihat dunia. Nah, kebiasaan melihat dunia ini juga yang menjadi bahaya. Ada orang yang melihat dunia ini adalah under attack. Satu ya. Under attack. Tahu nggak maksudnya under attack? Jadi bahwa Islam ini sedang berperang. Nah, ini sedang berperang bahwa oh kita harus di ini seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya dia selalu mengatakan, ayo kita berjihad, ayo kita peperangi bahwa kita Islam sedang tertindas. Nah, ini juga menjadi hal yang berbahaya. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa Islam ini sudah maju, gitu kan. Akhirnya semua hukum dan ini masuk kepada liberal. Nah, kan gitu. Atau neoliberal lah dan lain-lain. Akhirnya semua dan lain-lain. Lalu cara hidupnya, apakah bagaimana? Nah, bagaimana kehidupannya? Nah, cara hidupnya seperti apa yang dimaksud adalah bagaimana cara hidup sesama muslimnya? Dan lebih luas sesama non-muslim. Atau lebih luas lagi sebagai alam. Jadi bagaimana komunikasi Islam ini secara ini? Nah, ini yang sangat penting teman-teman. Kenapa saya membahas ini, kosmopolitan ini? Karena seorang kader kosmopolitan ini bahwa Muhammadiyah ini sudah kosmopolitan.
Jadi Muhammadiyah ini saya sekilas mengatakan bahwa kenapa sudah kosmopolitan? Karena ketika sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia belajar ke Timur Tengah, mencari ilmu, dia lihat kemajuan kemajuan zaman yang begitu luar biasa. Akhirnya dia datang ke Indonesia mendirikan Muhammadiyah. Dia akhirnya membuka sekolah, membuka rumah sakit tanpa ada label. Yang mau sekolah silakan, mau itu agama Islam, mau itu agama Kristen, mau apapun itu silakan masuk. Kan gitu. Dan begitu pun rumah sakit tidak memilih-milih yang lain-lain. Nah, inilah yang dikatakan bahwa sebenarnya DNA atau istilahnya darah kosmopolitan Islam itu sudah melekat pada orang Muhammadiyah. Jadi ketika ada orang Muhammadiyah yang malah berpikiran sempit, itu yang menjadi pertanyaan. Sudahkah dia mempelajari secara signifikan tentang pemikiran-pemikiran Muhammadiyah itu sendiri? Nah, jadi inilah yang pertama adalah kosmopolitan Islam itu yang saya katakan ini adalah konsep universal yang disampaikan oleh Khairuddin Al-Junaid. Nanti teman-teman ada bisa baca. Nah, ini bukunya. Kalau teman-teman mau ini ada di Suara, ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Jadi kalau mau beli di SM. Nah, itu juga ada. Nah, jadi inilah bagaimana konsep dari kosmopolitan Islam. Jadi gaya hidup, kebiasaan melihat dunia dan cara hidupnya sesuai ajaran Islam. Nah, tetapi ketika kita singgungannya kosmopolitan, selalu bersinggungan dengan liberal. Karena bahasanya begini, kalau kamu begitu tidak modern dong. Gitu ya. Kok Islam kaku sih? Kan begitu ya, suka ada yang bertanya, kok Islam pemikirnya sempit sih, begitu kan? Nah, sebenarnya tidak. Dalam konteks kosmopolitan yang disampaikan oleh Khairuddin Al-Junaid bahwa Islam itu adalah inklusif. Islam mempunyai konsep universal asalkan kita mengetahui hukum yang benar atau sesuai dengan maqasidus syariah. Nah, jadi teman-teman ada maqasidus syariah yang memang perlu dipelajari. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman nanti ke depan bisa belajar intent tentang maqasidus syariah. Jadi di mana menyampaikan atau di mana bisa belajar hukum-hukum tersendiri. Contoh semisal dari gaya hidup. Gaya hidup ada contoh berpakaian. Bagaimana meletakkan maqasidus syariah tentang hidup berpakaian. Ada dalilnya, ada hadisnya. Maka kita lakukan begini. Nah, itulah kenapa bahwa kosmopolitan Islam itu adalah meningkatkan kesolehan yang sebenarnya. Jadi kosmopolitan itu tidaklah orang yang mundur, tetapi Islam itu sudah modern sejak lama. Nah, dan ini bisa menjadi sebuah upaya yang baik. Karena itu kenapa bahwa di luar negeri, semisal di luar negeri di Perancis lah yang orang contohkan. Kenapa di Perancis sikap Islaminya lebih keluar dibanding di Indonesia? Semisal ada orang yang berbicara seperti itu. Karena kenapa? Dia mengatakan bahwa Islam bukan hanya ada dalam lisan, bukan hanya ada dalam tulisan, bukan hanya ada dalam fisik, tetapi Islam itu lebih jauh ada dalam hati, tetapi juga perbuatannya yang Islami. Nah, itulah cerminan-cerminan Islam. Jadi perilaku yang harus muncul adalah perilaku yang Islami. Tanpa kita mengatakan, kenapa kamu kok berbuat seperti ini? Oh, saya berbuat seperti ini dikarenakan ABCD. Ada alasan yang begitu Islami. Kan begitu. Nah, ini yang memang istilahnya gitu. Lalu kebiasaan melihat dunia. Melihat dunia kita harus bisa begini. Oh, teknologi begini. Oh, begini. Kita bisa menyikapi teknologi yang seperti apa. Kita bisa menyikapi bagaimana cara pandang orang itu seperti apa. Dan lalu disandarkan, oh ini ada hukumnya, maqasidus syariahnya. Mau itu hifzu bi'ah, hifzu akal, dalam rangka menjaga menjaga akal kita, dalam rangka menjaga agama kita, maka kita harus berbuat seperti ini. Nah, inilah kebiasaan melihat dunia yang begitu luas inklusif. Nah, lalu cara hidupnya, dan cara hidupnya jelas. Bagaimana keluar rumah harus baca doa seperti apa, oh begini, bagaimana cara hidup dengan tetangga, bagaimana cara hidup mungkin nanti suami dan istri, bagaimana cara hidup anak dan orang tua, bagaimana anak kepada orang tuanya. Nah, inilah yang memang bahasanya adalah bagaimana kosmopolitanisme ini adalah memberikan identitas Islam yang otentik.
tidak Islam yang mengada-ngada. Tetapi dalam konteks Islam itu sudah modern sejak lama dan sudah diatur tatanan. Tidak semisal, oh kita harus toleran nih. Semisal ya, toleransi kita ada batasannya, toleransi kita ada hukumnya, sampai ke tahap mana toleransinya. Kan begitu, karena ada orang yang mengatakan bahwa konsep kosmopolitan Islam itu adalah konsep barat, namanya juga kosmopolitan kan, westernisasi bahasanya gitu. Itu adalah konsep membarat-baratkan Islam. Nah, tetapi ini mengatakan bahwa tidak. Nah, konsepnya adalah gini. Nanti saya akan paparkan bagaimana konsep kosmopolitan Muhammadiyah. Ada yang sudah tahu? Belum. Nanti saya sampaikan. Jadi kan di tornya itu ada bagaimana sikap kader. Nah, saya akan minimal kita berperilaku sesuai kosmopolitan Muhammadiyah. Gitulah ya kira-kira. Nah, jadi ini kosmopolitan ini. Nah, sampai sini paham lah ya. Nah, ini bagaimana 3 dimensi ini yang memang menjadi kosmopolitan Islam. Jangan sampai, mohon maaf, di kadar kita, ketika ada gaya hidup, mohon maaf, ada yang berbeda. Misalkan saya hijab, ada yang cowok, jangan cewek lah ya, saya cowok misalkan, ada yang cingkran, ada yang enggak. Kok kamu kok cingkran sih? Emang banjir atau dan lain-lain? Malah menjadi bahan ledekan dan lain-lain. Kan gitu. Akhirnya, oh enggak, karena saya begini. Oke, kita saling terbuka, kita open. Nah, karena kenapa? Identitas yang menempel itu melihat dari cara pandang, kebiasaan dia melihat dunia. Dia melihat keadaan Islamnya seperti apa. Oh, begini-begini. Akhirnya ada didiskusikan. Oh, ternyata ada etika berpakaian di Muhammadiyah seperti ini, hasil keputusan tarjih begini-begini. Ada nilai dialog, ada nilai musyawarah. Nah, begitu ya. Nah, lalu juga cara hidupnya. Oh, cara hidup begini, bro, begini, kita rubahlah sedikit-sedikit seperti ini. Nah, inilah. Jadi bahwa Islam itu inklusif dan Islam itu untuk rahmatan lil alamin. Bahkan dalam sampai sini dulu aja lah, konsep dari kosmopolitan Islam yang oleh Khairuddin Al-Junaid. Nah, nanti biar nanti pembahasan spesifik adalah Islam yang kosmopolitan yang dalam konteks Muhammadiyah. Oke ya, dari sini paham ya, teman-teman ya. Oke, kalau dari sini saya next. Oke, nah lalu bagaimana konsep Muhammadiyah? Nah, lalu bagaimana konsep Muhammadiyah? Nah, dalam konteks Muhammadiyah, kita kenal ada, atau ini yang memang baru, bahkan ini sudah menjadi, tahu lagu Muktamar Muhammadiyah yang nanti yang akan datang? Sudah hafal ya? Nggak usah dites lah. Nah, ini ada namanya, konsepnya, itu adalah, bahasanya adalah, kemanusiaan semesta. Nah, kemanusiaan semesta inilah sebenarnya ada beberapa konsep. Nanti mungkin ada, bisa teman-teman cari referensi yang lain. Tapi ini memang sedikit orang yang tahu atau bahkan membaca mengenai ya ini konsep mengenai kosmopolitan Islam. Gitu kan. Pada dasarnya, ini kemanusiaan semesta ini adalah bersandar pada Al-Hujurat ayat 13. Dia mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, dalam konteks itu adalah pertama, ada hubungan yang begitu luas. Ada istilahnya saya orang Jawa Barat kenal sama orang Jawa Timur, ada yang lain, itu semua hanya untuk berkenalan, bukan untuk konflik. Nah, jadi inilah bagaimana kemanusiaan semesta yang disampaikan oleh Muhammadiyah itu sudah mencakup bahwa kita ini harus tidak ada border atau harus inklusif. Bahwa Islam inklusif dan pemikirannya adalah inklusif. Tidak eksklusif. Eksklusif itu apa? Semisal,
wah kamu bukan golongan saya karena kamu berbeda pemikirannya dengan saya. Kan begitu. Tidak inklusif. Ketika inklusif pasti ada nilai musyawarah di dalam. Ketika berbeda pendapat, dia pasti bertanya, Mas, ini kenapa ya berbeda? Oh begitu, karena inklusif. Dan tidak mengagungkan egonya. Oh ini berbeda dan lain-lain. Inilah kemanusiaan semesta. Dan bahkan ada ayat yang selanjutnya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, inilah jadi konsep kosmopolitanisme Islam yang dibangun oleh Muhammadiyah dalam konsep kemanusiaan semesta adalah kita sebagai manusia, sesama manusia mempunyai peran yang sama, yaitu saling mengenal, saling memajukan, dan bahkan tidak ada sebuah konflik, karena untuk dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dan yang jelas kalau kata di dalam surat Al-Hujurat kan itu yang bertakwa, berarti tinggal kita hubungan kita secara ini dengan Allah. Nah, inilah jadi dalam konsep dari dua ayat tersebut. Nah, ayat yang keduanya adalah tadi rahmatan lil alamin, bahwa kita sebagai individu harus bisa melekatkan diri kita itu kepada yang kebaikan, rahmatan lil alamin. Nah, jadi tidak sedikit-sedikit kita mengkafirkan orang, tidak sedikit-sedikit kita menjudge orang itu salah, tidak sedikit-sedikit kita menyerang orang, tidak. Dan tidak sedikit-sedikit kita berbeda pendapat akhirnya terhasut. Nah, itu yang berbeda. Nah, ini kan belakangan ini yang menjadi bahaya di kalangan kita begitu ya. Ketika berbeda, oh begini. Ya contoh tentang COVID saja gitu kan. Tentang COVID, ini ada yang percaya begini. Tidak. Ada bahkan, ini konspirasi dan ini dan lain-lain. Padahal WHO sudah ini kan. Sedangkan di Muhammadiyah di etikanya kita serahkan kepada yang ahli. Yang ahlinya ada MCCC. Itu di sana semua dokter ahli virus, ahli dan lain-lainnya berkumpul, akhirnya berfatwa begini. Beginilah etika dalam beribadah. Kita bayangkan semua ulama di Indonesia, ulama di Muhammadiyah, itu tarji itu begitu banyak dan pintar, lulusan atau bahkan profesor yang begitu luar biasa, tapi kalah dengan pesan WhatsApp. Kalau misalkan kenapa masjid ditutup semisal gitu ya, simpelnya. Masjid kok ditutup begini. Loh, kita tidak tahu. Nah, ada aturan referensi dan lain-lain. Teman-teman bisa baca deh keputusan, atau bahkan teman-teman ada yang mengikuti pengajian kemarin bersama majelis tarjih. Itu yang memang sangat luar biasa. Bahkan di kita kalah dengan pesan WhatsApp yang belum tahu referensi orangnya. Bahkan ulama dunia saja mengatakan seperti itu. Bahasanya mengalihfungsikan masjid. Jadi apa masjid ditutup tapi pasar kok dibuka? Kan begitu ada orang. Karena ada fungsi yang berbeda. Masjid, ibadah kita bisa di rumah, tataran-tataran yang bisa dilakukan di masjid bisa dilakukan di rumah. Tetapi tataran seperti berdagang, apakah bisa di rumah? Bisa kalau toko online. Tapi kalau kita kelaparan, kan gitu. Nah, akhirnya ada beberapa hal yang berbeda. Nah, ini yang memang perlu kita sama-sama buka dan open. Karena itu, poin dari kemanusiaan semesta yang itu adalah yang pertama ya. Yang pertama adalah bagaimana kesadaran kemanusiaan tanpa sekat. Nah, atau di sininya adalah universal. Nah, jadi universal ini apa? Bahwa kemanusiaan itu, ya contoh misalnya kita beda agama, kenapa kan ada orang, mohon maaf, ada orang kemarin yang ngasih sumbangan semisal. Loh, kenapa Muhammadiyah begitu besar ngasih ke Palestina, tetapi tidak ke bangsanya sendiri ngasihnya sedikit, semisal ada yang berkata seperti itu. Nah, jangan ditanya kalau emang kontribusi untuk ke Indonesia, mulai dari pendidikan, mulai dari sarjana, dan lain-lain, sudah begitu banyak. Tetapi dalam konteks kemanusiaan universal, apakah kita dibolehkan untuk membunuh orang? Apakah kita diperbolehkan untuk menghujat orang? Kalau dalam konteksnya dua ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, inilah bagaimana kemanusiaan tanpa sekat atau bahasanya kemanusiaan yang
universal. Nah, tapi dari universal inilah yang harus bahasanya kalau di Muhammadiyah ada solidaritas. Nah, jadi karena itu bahasa di Muhammadiyah ada bahasanya dakwah jamaah. Nah, inilah kenapa kehidupan kemanusiaan yang universal dan solidaritas yang tinggi. Kita ada orang yang kesusahan, yuk kita bantu dan lain-lain. Nah, akhirnya bahwa Islam akan tercerminkan dengan hal yang seperti itu. Teman-teman juga bisa baca nanti mungkin Risalah Tanfiz, Tanwir di Bengkulu. Itu begitu bahasanya adalah risalah pencerah. Apa saja yang dicerahkan, apa saja etika bermuhammadiyah dalam mencerahkan umat dan bangsa. Nah, itu bisa teman-teman baca. Tapi di sini adalah kemanusiaan tanpa sekat dan universal. Jadi sehingga Islam itu inklusif. Ada yang sedikit-sedikit adalah bahasanya, loh kok kamu kenapa sih bergaul dengan non-Islam? Begitu ya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di dalam kalau konteks kosmopolitan yang Khairuddin Al-Junaid itu ada bagaimana yang menjadi dipertanyakan adalah bagaimana hubungan antara Islam dan Islam, lalu Islam dan non, lalu Islam dan alam. Nah, ini banyak dari kita, mohon maaf, bukan hanya sesama beda non-muslim atau alam, sesama Islamnya saja kita sudah banyak menghujat. Nah, ini sudah bukan dari atau jauh dari nilai-nilai sebenarnya Muhammadiyah, atau bahasanya ya lebih spesifik ya kader. Nah, maka etos dari kader itu, dia akan selalu bagaimana kebaikan bersama, solidaritas, jamaah bersama, kemajuan bersama. Karena tadi referensinya adalah Al-Hujurat tadi, dan juga Al-Anbiya tadi. Kita mengenal, walaupun kita belum pernah bertemu, tapi kita sesama sesuku dan sebangsa, kita mengenal, kita diskusi, ada permasalahan, kita pecahkan bersama. Kan begitu. Nah, inilah yang seharusnya, sehingga dari kemanusiaan tanpa batas ada nilai solidaritas yang tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana kalau Muhammadiyah adalah kesejarahan. Nah, kesejarahan inilah yang bahasanya adalah karena begini, ketika tadi kita konteks global village, kita terkadang lupa gitu ya dengan sejarah kita. Sehingga kita akan masuk ke dalam konteksnya adalah, oh bahwa Islam begini-begini. Nah, akhirnya orang mengatakan bahwa Islam, semisal, Islam yang baik itu ada di timur lah, begitu ya. Oh, kamu mah ke barat-baratan, coba lihat dong timur. Nah, semisal begitulah kira-kira. Tetapi kita melihat adalah kesejarahan. Bahwa sejarah Islam atau sejarah berdiri dari Muhammadiyah itu adalah sejarah negara kita, itu tidak lain dan tidak bukan adalah pejuang-pejuang dari Muhammadiyah. Bahkan hubungan diplomatis, kalau teman-teman lihat sejarah, hubungan diplomatis antara Indonesia dan negara lain yang menghubungkan menjadi global village pertama itu adalah orang-orang dari Muhammadiyah. Bagaimana yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan udah mulai dari Arab Saudi sudah melihat bagaimana kehidupan West, kehidupan Barat, akhirnya mengadopsi nilai-nilai yang baik dimasukkan, disaring dan lain-lainnya, akhirnya menjadi sebuah pergerakan yang begitu besar, rumah sakit, sosial dan lain-lain. Nah, kesejarahannya apa? Apakah di situ Muhammadiyah mengatakan bahwa Muhammadiyah akan bikin negara sendiri? Dan Muhammadiyah akan mengikut ke barat-baratan atau ke timur-timuran? Tidak. Tetapi Muhammadiyah mengatakan bahwa ini adalah Islam. Dan saya percaya mendirikan negara Indonesia. Karena itu di Muhammadiyah, ketika kesejarahan itu muncul karena membentuk kesatuan nasional. Nah, inilah. Nah, ini sikap yang ada muncul. Jadi orang Indonesia itu tidak, bahasanya apa ya, tidak menolak modern, tetapi mengadopsi keilmuan Barat
tanpa westernisasi. Paham sampai sini ya? Nah, karena di dalam westernisasi itu ada sebuah pembawaan tadi, ada budayanya, yang lain-lainnya, itulah ngikut kepada Barat. Tetapi kita melihat membawa keilmuan Barat yang begitu canggih datang ke Indonesia, diciptakan menjadi sebuah kesatuan nasional, bukan menjadi pertarungan nasional. Seolah-olah, wah ini negara yang Islami lah, kita melihat ke timur-timuran. Ada di Muhammadiyah yang menyuruh ke timur-timuran? Tidak ada. Yang menyuruh ke barat-baratan? Tidak. Tetapi kita berdiri bahwa Islam itu adalah tadi, berrahmatan lil alamin, membangun suku berbangsa-bangsa, maka kita ciptakan bangsa kita dengan secara universal tadi, sehingga kesatuan nasional ini bangkit. Nah, ini teman-teman, jadi kosmopolitanisme Islam bukan menolak budaya Barat, bukan menolak budaya Timur, tetapi mengambil apa nilai yang baik dimasukkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita juga kepada bangsa kita. Dan yang jelas adalah meningkatkan kesolehan kita kepada Allah. Nah, inilah yang memang perlu kita sama-sama sadari. Nah, lalu yang ketiga adalah relasi global. Sorry kalau tulisannya kurang ini ya, bagus ya. Nah, relasi global ini apa maksudnya? Teman-teman sudah jelas lah kalau emang hubungan tadi berjejaring. Tetapi ini adalah bagaimana kita, warga Muhammadiyah, bisa mengambil peran sebagai global etik atau global wisdom. Nah, global wisdom seperti apa? Contoh di Muhammadiyah sudah ada, teman-teman sudah pernah lihat atau baca buku atau keputusan cara etika bermedsos orang Muhammadiyah. Kan gitu ya? Ada juga. Nah, ini kenapa berglobal? Kita dalam konteks globalnya, kita dalam media sosial saja dulu ya. Nah, ini banyak yang kita sedikit-sedikit di media sosial kita juga bukan memberikan. Semisal ada yang buruk nih, ada yang buruk kita memberikan, oh ini informasi yang buruk nih. Kita bukannya ini malah ada yang setuju, oh iya ini begini, malah memprovokasi, tidak. Jadi ketika ada narasi yang kontra, ada narasi yang buruk, ada narasi yang jelek untuk pemahaman masyarakat, maka kita harus memberikan narasi alternatif. Nah, inilah etika dari di Muhammadiyah. Pasti akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Nah, jadi jangan sampai, mohon maaf, di Muhammadiyah, misalkan ada yang jelek dan gini-gini, tanpa mendasar akhirnya dia menjudge, oh ini begini-begini. Tidak. Nah, tetapi harus diberikan solusi alternatifnya. Dan apalagi ini bagaimana etika di media sosial ya khususnya. Ini kenapa relasi global? Karena begitu sangat luar biasa global. Kalau emang relasi global, jangan ditanya bahwa Muhammadiyah sudah dari awal itu menjadi pusat peace, perdamaian, pembelajaran perdamaian. Mulai dari waktu itu kan Prof. Din Samsudin, sebagaimana utusan khusus Pak Presiden waktu itu, berbicara tentang perdamaian di dunia. Dan kemarin juga di periode keduanya Pak Jokowi itu ada Pak Syafiq Mukni, itu sama berbicara tentang perdamaian dunia, tentang peace. Dan itu semua adalah mengacu dari nilai-nilai dari Muhammadiyah itu sendiri. Itu dalam konteks globalnya. Tapi dalam konteks pribadi, menangani global itu bagaimana? Nah, salah satunya yang minimal paling kecil adalah bagaimana kita beretika di dalam media sosial itu sendiri. Kan gitu. Nah, inilah yang memang sama-sama perlu ini. Nah, yang keempat, nah ini yang terakhir, adalah indigenous. Nah, ada yang tahu apa? Yaitu adalah menghargai lokal. Nah, disinilah di Muhammadiyah tidak semua ini dan lain-lain. Jadi lokal ini adalah bisa menjadi sebuah strategi. Lokal ini adalah yang perlu kita jaga dan lestarikan. Nah, jadi keilmuan itu maju, ya maju. Tapi menghargai local wisdom itu adalah yang utama juga. Nah, ini yang
tidak dan atau istilahnya yang harus disampaikan, yang harus sama-sama orang kader atau kita kader IPM ini memiliki etos keempat, etos dari kemanusiaan semesta ini atau kosmopolitanisme Islam ini. Nah, ini mudah-mudahan ya setelah ini ya saya kira teman-teman bisa sama-sama ya melaksanakan atau sama-sama melestarikan hal ini. Nah, mulai dari kita minimal. Nah, akhirnya hidup rukun dan lain-lain itu enak. Nah, ini jadi teman-teman bahwa kosmopolitan Islam yang dihadirkan oleh Muhammadiyah itu dalam konteks bahasanya kemanusiaan semesta. Nah, ini jadi semakin dia pintar atau semakin dia mendapatkan informasi global yang begitu luar biasa, tetapi dia meningkatkan nasionalismenya. Begitu kan? Semakin tinggi ilmu atau semakin masuknya dunia informasi yang tinggi, tetapi dia solidaritas kemanusiaannya makin tinggi. Semakin banyak informasi dari barat yang begitu luar biasa tingginya, relasinya globalnya semakin tinggi juga. Dan semakin informasinya banyak, budaya luar masuk ke Indonesia, semakin dia menghargai budaya lokalnya. Nah, inilah teman-teman bahwa harus kita sama-sama memahami hal ini, konteksnya bagaimana mempelajari hal itu. Nah, disitulah, jadi lalu ditanya bagaimana peran kita di IPM. Ya, di IPM, secara pribadi saya katakan karena kita ini adalah melekat pada pribadi. Maka yang pertama menurut saya haruslah perkaya keilmuan. Nah, ini untuk kader-kader IPM dan kita semua. Perkaya keilmuan untuk apa? Cari informasi, cari keilmuan dimanapun berada, secara personal. Karena kenapa? Setelah kita keilmuan masuk, tanpa ada sekat apapun, batasan, dan lain-lain, maka insya Allah, gitu kan, kita bisa memahami itu. Karena ketika dari keilmuan, dan bahkan keilmuan itu harus menjadi DNA dari kita. Nah, jadi kalau DNA-nya ini adalah sel, nah kita juga mempunyai DNA pemikiran dan perilaku kita itu adalah dari keilmuan kita. Nah, jadi gerakan keilmuan kita harus diperbanyak lagi sehingga apa yang perilaku kita itu adalah cerminan dari pemikiran kita secara keilmuan, lalu juga pemikiran kita atau peresapan kita secara burhani, secara kehatian, lalu juga kita melakukan perilaku yang baik. Sehingga inilah identitas dari kader IPM yang selalu memberikan kebaikan, memberikan kedamaian, memberikan peace, gitu kan, memberikan yang terbaik untuk bangsanya, untuk keluarganya, untuk sekitarnya. Nah, inilah yang memang ke depan. Karena itu yang dikatakan oleh Muhammadiyah adalah Islam yang sebenar-benarnya. Nah, yang sebenar-benarnya apa? Yaitu yang kompleks. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, jadilah profesor, jadilah insinyur. Nah, ini sudah masuk ke dalam ranah global village sebenarnya, teman-teman. Karena dalam global village itu ada yang dinamakan bahasanya adalah sosial ini profesi. Jadi keadaan global village ini yang membuat adanya profesionalitas. Nah, inilah yang begitu luar biasa. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah sangat lama mengatakan bahwa jadilah profesor, insinyur, dan lain-lain, kembalilah Muhammadiyah. Atau dilandasi oleh Muhammadiyah, atau dilandasi dengan keislaman yang utuh. Nah, akhirnya bisa menjadi rahmatan lil alamin. Begitu, teman-teman, dari saya. Nah, itu secara individu ya. Lalu secara organisasi bagaimana? Secara ke-IPM-an, programnya, atau movementnya bagaimana? Nah, ini yang pertama adalah inklusivitas pergerakan. Sudah saatnya teman-teman IPM yang cabang, teman-teman ranting, bahkan sampai pusat, menginklusifkan pergerakan. Ranah dakwah kita bukan lagi pelajar yang berlabel Muhammadiyah, tetapi sekarang adalah pelajar yang ada di sekitar kita, mau itu tadi sesama Islam, atau Islam dan non-Muslim, bahkan etika kita terhadap alam. Nah, maka alam ini perlu dijaga, maka dakwah kita, maka pergerakan kita, movement kita harus sudah melintasi zaman. Ya, melintasi zamannya adalah melintasi ya keseluruhannya ini. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada manfaatnya buat teman-teman.
atau juga mungkin banyak kesalahan karena saya manusia biasa yang luput dari banyak kesalahan. Terima kasih. Nuhun wal qalam yaum yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hafiz atas materinya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan langsung on cam saja. Semoga materi yang diberikan Mas Hafiz bermanfaat, dan mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Ayo. Siapa yang ingin bertanya? Ini diam aja tuh ada dua kemungkinan. Ada satu nggak paham, ada yang satu sudah paham. Yang ditakutkan nggak paham. Ya, ini mungkin Mbak Antita mau ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum, suara saya jelas. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Mas Hafiz. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah itu merukunkan diri dengan isu-isu aktual global, apa itu termasuk global village, Mas? Dan jiwa kritis transformatif itu apa perlu juga di kita sebagai pelaku global village? Terima kasih, Mas. Oke. Jadi dua ya tadi pertanyaannya ya. Jadi yang kedua itu tadi yang kritis ya, kritis transformatif. Terus yang kedua itu apa yang isu global ya? Yang pertama isu global ya. Ya, Mas. Oke. Langsung dijawab atau bagaimana? Mungkin langsung jawab dulu, Mas, sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin nanti ada pertanyaan juga. Oke, siap. Jadi pertama tentang isu global, bahwa sudah saatnya atau sudah bahasanya menurut saya sudah wajib lah menjadi kader IPM itu mengikuti isu global. Begitu ya. Karena saya katakan bahwa semenjak saya waktu itu beres dari Amerika dan berbicara di PBB bahwa IPM sudah masuk ke ruang lingkup pergerakan dunia. Cuman yang menjadi PR dari kita, bagaimana kita bukan merebut bahasa, bagaimana kita memberikan informasi IPM yang lokal bahasanya kepada luar itu. Begitu. Karena pergerakan kita juga sudah mulai harus agak dibenahi. Benahinya seperti apa? Mulai programnya yang terukur. Begitu. Jadi sudah saatnya kita mengikuti isu global, tetapi kita mempunyai solusi global. Gitulah kira-kira. Nah, jangan sampai kita mengikuti isu global dan kita malah diperbudak dengan narasi global. Nah, tetapi bagaimana kita mengambil isu global, kita memberikan solusi secara global yang bisa dimodifikasi atau bisa ditiru oleh global itu. Nah, ini yang perlu sama teman-teman dipikirkan bersama atau sama kita semuanya. Nah, itu. Akhirnya bagaimana kritisnya? Kritis transformatif menurut saya itu harus sudah menjadi DNA dari teman-teman. Nah, sikap kritis ini muncul ketika kita paham isu global, kita satu keresahan daerah sosial kita mengetahui keilmuannya, akhirnya kita merasakan keresahan. Setelah ada keresahan itu, mari kita movement bersama-sama. Mari kita keluarkan solusi bersama. Nah, ini teman-teman. Jadi, pertama adalah keilmuan. Setelah keilmuan kita matang dan pergerakan atau istilahnya pemikiran kita kritis transformasi itu bagus, maka disitulah akan muncul sebuah solusi-solusi alternatif. Nah, jadi paradigma di IPM itu tidak serta-merta hilang.
Semisal sekarang adalah pelajar berkemajuan, kan gitu ya. Ada yang istilahnya pencerahan lah, pendampingan, 3P itulah kira-kira, kan gitu. Akhirnya DNA yang lain seperti kritis transformasi, kan gitu, gerakan yang lain hilang. Tidak, tetapi itu harus menjadi include. Jadi kalau ada tahapan tangga tuh begitu, jadi secara historis. Oh, kita pertama pelajar kreatif nih. Oh, pelajar kreatif akhirnya masuk lagi nih pelajar kritis, kan gitu ya. Dari pelajar kritis akhirnya pelajar keilmuan. Nah, itu tangga. Jadi ketika kita ada di titik atas, berarti kita terbentuk oleh 2 tangga sebelumnya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi ini jadi menjadi DNA juga kritis transformatif itu. Begitu ya. Tapi jangan sampai kita anti kritik, kan gitu ya. Ya, kita boleh menerima kritik juga, tetapi kita juga harus bisa menyikapi kritik itu dengan baik. Kan banyak dari kita, ya silahkan kritik saja saya, kan begitu ya. Tetapi setelah dikritik malah tidak menerima, kan begitu. Nah, juga dan ada yang sebaliknya gitu kan. Ah, udah saya jangan dikritik. Nah, tetapi juga tidak mau ada perubahan. Nah, ini yang memang sikapnya kembali kepada pribadi. Gitulah kira-kira. Jadi intinya dalam isu global kita harus mengikuti, bahkan kita harus memberikan narasi bahwa ini kita yang bisa memberikan permasalahan global. Lalu buat kritis, dan saya kira teman-teman harus sudah dipupuk dari sekarang bagaimana jiwa-jiwa kritis terhadap sekitar kita. Itu, terima kasih. Terima kasih Mas Hafiz. Sama Mbak. Bagaimana? Sudah? Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang ingin bertanya. Apa nggak ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kalau nggak ada berarti sudah. Kalau gitu penutupan terakhir, Mas. Saya ingin bertanya. Boleh. Jadi gini, Mas. Kebanyakan kan kalau isu global village itu kan kalau kita kebanteran kebablasan di global village kita bisa terjerumus ke hal yang negatif. Nah, kalau kita nanti menutup diri dari pengaruh kebudayaan dunia itu seperti K-pop atau kebarat-baratan itu gimana, Mas? Jadi kan banyak saat ini kalau dilihat-lihat itu kan yang seneng K-pop malah lebih fanatik gitu loh, guys. Nggak lupa sama sama dirinya sendiri kalau dia itu Islam gitu. Iya, iya. Saya paham karena saya sempat diskusi sama teman-teman yang K-pop. Ya gitu, Mas. Ya, saya diskusi sama BTS Army ya. Atau di sini ada yang BTS Army juga. Ya, jadi pada dasarnya begini, di Islam kan kita diajarkan ya fanatik yang gitu ya. Terlalu membangga-banggakan dan lain-lain. Kan gitu ya, olah-olah begitu. Nah, ternyata memang kalau dikatakan atau bahkan di lingkungan kita tidak mengetahui hal itu disebut kuper gitu ya. Wah, kamu nggak gaul nih, kurang pergaulan dan lain-lain. Nah, kita bisa membatasi pengetahuan tentang itu. Dan itu ada kontrol, bahasanya self control kita sendiri. Nah, self control ini bagaimana kita bisa mengetahuinya? Nah, kita bisa mengetahui setelah kita mengetahui knowledge. Nah, maksudnya knowledge ini adalah knowledge moral. Kalau saya bahas dalam bahasa ilmu sosial atau psikologi adalah knowledge moral. Jadi kalau kita mengetahui sebatas global, misal ini K-pop, BTS dan lain-lain gitu, ya udah kita ketahui keilmuan mereka sampai kemana. Oh, menurut kita ilmunya ya cukuplah. Kita kan tahu akhirnya tahu kadarnya.
cukuplah cuman mengetahui siapa, nggak tahu saya nama-namanya, pokoknya apa namanya, yaitu orang-orangnya lah gitu kan. Kita hanya mengetahui seperti semisal, atau mungkin ada lagunya atau apa mungkin atau namanya. Menurut saya knowledge-nya cukup segitu. Nah, setelah masuk ke knowledge-nya itu masuk kepada moral feeling. Nah, masuk moral feeling ini berpengaruh terhadap saya atau tidak? Nah, kalau misalkan berpengaruh sangat, udah kita batasi. Jangan kita perdalam keilmuan tentang itu. Kekepoan kita untuk itu. Karena kenapa? Setelah kita masuk kepada moral feeling, kita masuk kepada behavior feeling. Nah, sehingga fanatisme kita muncul dan akhirnya kita merasa tidak bersalah dengan hal itu. Nah, itulah kira-kira. Jadi kita harus mempunyai self reminder gitu kan, yang membatasi diri dan kita yang bisa membatasi itu. Tetapi apakah perlu? Ya perlulah setidaknya. Saya juga kalau ditanya, Mas suka nonton Korea kan gitu ya, setidaknya yang kemarin apa Startup gitu kan. Oh iya tahu. Karena kan lagi hits dan lain-lainnya, cuma sebatas mengetahui, sebatas memberikan atau mendapatkan nilai-nilai baru lah gitu ya. Nah, ini yang memang perlu sama kita semuanya. Nah, ada pengalaman menarik sebenarnya saya ketika ngobrol dan diskusi sama BTS Army, karena ketika itu viral, tahu yang SMK tawuran lagi, SMK demo waktu di Jakarta, kan itu viral di Twitter, tahu yang memviralkannya adalah BTS Army itu. Nah, itu kan sangat luar biasa, bahasa mereka apa? Dan dia masih anak-anak SMA. Dia merasa terpanggil hanya ada broadcast WhatsApp. Yuk bantu teman kita yang sedang aksi. Cuman seperti itu. Boro-boro di kita ada broadcast kajian apa namanya? Atau inilah sekarang seminar tentang Global Village. Kan cuman masuk grup beres itu sudah cukup saja. Tapi mereka sudah sampai ke behavior feeling-nya itu untuk sama-sama tadi solidaritas yang tinggi. Klik satu, klik semua grup. Akhirnya semua sampai itu. Nah, ini dari kita, dari etos ini saja masih agak kurang. Nah, begitu. Jadi ini yang perlu dibiasakan sehingga ada hal yang begitu. Nah, sampai bahasnya gini, waduh saya ini dihujat, kata orang-orang yang BTS, bahwa saya tidak nasionalis. Bahasa mereka begitu. Bahwa saya tidak agamis. Bahasa mereka begitu. Padahal saya ini hafiz Quran. Bilang begitu. Kalau emang mau dites, saya bisa hafal sampai 15 juz. Dan saya disuruh nyanyi Indonesia Raya, saya bisa. Nah, itu orang-orang yang BTS sampai seperti itu. Nah, menurut saya ini adalah hal yang menarik, bahwa ada hal yang memang perlu kita pelajari, ada yang perlu kita pendekatan yang berbeda. Begitu. Nah, menurut mereka, fanatisme mereka terhadap Korea seperti itu tidak berlebihan. Karena menurut mereka balance dengan tingkat nasionalisme dan keagamaannya. Begitulah kira-kira. Nah, begitupun dengan teman-teman. Kita banyak di kita setelah, mohon maaf, ada yang sekolah dari luar, keilmuannya tinggi, datang ke Indonesia, akhirnya orang mengatakan, pemikiran dia ini ke barat-baratan. Kan ada orang yang begitu ya. Nah, oleh karena itu, di sini kita yang harus sama-sama open. Apakah dia yang memang begitu tinggi keilmuannya, atau kita yang masih kurang? Gitu kan, tentang keilmuan itu. Nah, oleh karena itu kita harus perlu digali bersama. Dan juga kita tidak bisa mengetahui tentang ibadah pribadi dia. Nah, inilah kenapa etika di medsos di Muhammadiyah ini sangat ini. Karena bahwa ketika kita di media sosial, bahwa sama juga dengan kita di dunia nyata. Nah, kadang kita kan menjadi cermin yang berbeda ya gitu. Nah, jadi di dunia nyata kita baik, bahkan di dunia sosialnya kita berubah, berbeda gitu kan. Jadi menggunakan peran yang berbeda. Nah, inilah yang memang perlu sama-sama kesadaran. Begitulah kira-kira. Jadi intinya self reminder-nya atau istilahnya rem pribadinya yang muncul gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Kang, jawabannya, penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
Apa ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Anu, Ilham? saya mau tanya. Oh, Diva. Oh iya ya. Saya mau tanya. Silakan. Monggo silakan. Anu Kang Hafiz, saya mau tanya. Saya kan sebagai K-pop juga ya enggak terlalu fanatik banget sih lah penilaianku 50% ke agama terus 50% lagi ke Korea. Jadi kayak 50-50 gitu loh. Nah, tapi penilaian orang-orang terhadap saya pribadi loh ini pernah dinilai, kamu itu kok suka Korea atau sih, Mbok? Sekali-kali belajar, ayo sekali belajar. Padahal prestasi saya jujur pribadi bukan saya doang yang bilang lebih banyak daripada dia. Tapi dia kalau ngehujat saya, mesti selalu bawa-bawa K-pop. Sukanya plastik, pasti nggak punya prestasi. Menurut Kang Hafiz, gimana pendapat sama orang yang nggak ngaca, sama diri sendiri malah suka ngehina-hina orang? Gitu loh pokoknya. Oke. Ya itulah tadi kata saya bilang bahwa tadi kan sudah beberapa dijelaskan bahwa ini yang memang nilai-nilai dari kita, nilai-nilai kader dari kita, nilai-nilai itu yang tidak masuk. Jadi kalau tadi bahasanya adalah kemanusiaan semesta, kan gitu ya. Ya orang bebas lah gitu kan bahasanya. Kalau saya simpelnya begini ya, nggak usah diladenin lagi bahasanya. Kamu prestasi enggak, tapi kita memberikan oh begitu. Ya sudah, kita mengetahui kadar terbaik untuk diri kita. Nah, begitupun yang jelas kita tidak mempengaruhi kan orang untuk ikut. Nah, takutnya ketika misalkan kamu mempengaruhi orang tidak mempunyai alarm pribadi sehingga tadinya akhirnya kebablasan. Kan gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi bahaya. Nah, ya kamu menyikapinya ya oke, kalau emang seperti itu. Nggak usah dibandingkan, oh ini prestasi, tidak usah. Tapi yang jelas ya, oke kalau begitu ya, kita lihat saja kan begitu tentang keilmuan. Bahkan ya ada prestasi yang tambahan kan gitu. Ya bahkan bisa saja kan dari obsesi saya suka Korea, bisa saja kan tahu-tahu ke Korea gitu kan, studi dan lain-lain kan gitu. Itu kan bisa saja menjadi sebuah cita-cita yang berbeda kan gitu. Ada motif dan motivasi yang berbeda. Nah, inilah yang berbeda-beda kalau kita berbicara motif dan motivasi ya. Jadi ada motif itu adalah sebuah dorongan, motivasi itu ketertarikan kan gitu ya. Nah, motifnya apa ya? Motifnya awalnya saya suka dari sini kan gitu. Tapi yang jadi bahaya adalah kita sudah mendegradasi moral kita itu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan menurut saya itu kritikan yang memang oh iya terima kasih atas sarannya gitu saja. Mungkin simpelnya kan begitu. Ya karena yang bisa melihat kalau emang kita bisa melihat ya sekarang ya kalau emang mau adu kan gitu ya, tinggal mungkin di kelas kan siapa yang lebih berprestasi kan begitu ya. Kalau emang melihat kesolehan kan mungkin hanya Allah yang bisa melihat nilai ibadah kita diterima atau tidak. Tapi yang jelas, nah ini terkadang di kita hanya melihat dari covernya saja. Setelah seseorang itu, wah ini jelek, akhirnya banyak orang juga yang tertipu kan. Wah, pandangannya bagus ternyata di belakangnya bobrok. Nah ini juga banyak orang yang begitu. Nah oleh karena itu, inilah bahasa di Muhammadiyah itu kemanusiaan itu adalah kemanusiaan tanpa sekat atau universal. Kita mengetahui seseorang itu bisa begitu. Ketika kalau misalkan saya ditanyakan ada teman sama yang K-pop juga kan simpelnya kalau saya ditanya, oh begitu ya, emang ada apa aja di situ? Oh begini-begini. Akhirnya kita tahu, oh ternyata dia itu ada seperti ini. Kan gitu ya. Oh begitu ya sudah. Tapi nggak menjudge, oh kamu K-pop gini, enggak. Lingkungan saya ya, salah satunya kakak saya lah sendiri kan. Kakak saya sendiri juga sama suka K-pop. Bahkan sekarang kan sedang studi di Korea. Gitu kan. Ya awalnya karena gara-gara suka K-pop, akhirnya studi di Korea. Dan akhirnya bilang, ya itu menjadi sebuah motivasi. Ingin beranjak ke sana dan ingin membuktikan tersendiri, oh ternyata begini-begini. Itu hal yang berbeda. Kan begitu. Tapi tadi kata saya adalah keilmuan, dan untuk menanggapi orang itu ya kita tanggapi saja. Tapi jangan membuat tanggapan yang memang menjadi sebuah perpecahan. Ya kalau menurut saya karena orang yang gitu susah kalau kita mau ngobrolin misalkan ya ini begini-begini tidak karena dia tidak open. Jadi ada kalau dalam ini mungkin teman-teman bisa bacalah bukunya yang mindset ya. Teman-teman itu ada growth mindset, ada yang stuck mindset. Jadi ada yang mindsetnya berkembang, ada yang tidak.
Nah, teman-teman IPM ini harus yang growth, harus yang mindset-nya berkembang. Jadi maksudnya mindset berkembang ini bukannya nanti teman-teman beres ini langsung ikut suka K-pop ya. Enggak, maksudnya keilmuan apapun itu, tentang apapun itu diterima untuk mengembangkan diri kita. Begitu. Nah, tapi tingkatan keilmuan kita itu harus relasinya sama dengan sikap yang kita berikan. Nah, jangan sampai misalkan, mohon maaf nih, sikap K-pop kita tinggi, ketika ada kamu kok K-pop gini, kita hajar, lo K-pop tuh begini-gini. Tidak, tetapi relasinya bakal sama dengan bahasanya. Oh iya, mungkin Anda belum mengetahui apa yang saya paham. Gitu kan? Oh begini-begini. Kita memberikan informasi yang real. Nah, begitu ya. Jadi jangan sampai malah bersikapnya kontradiktif, yang setelah kita mengetahui keilmuannya, kita malah menghujat bahwa Anda tidak mengetahui tentang hal ini. Nah, tetapi kita harus memberikan pemahaman yang baik. Gitulah kira-kira. Gimana, Diva? Udah. Dapat diterima, Div. Oke. Mungkin itu saja ya pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Oh, sepertinya cukup. Terima kasih Kang Hafiz sudah menyempatkan waktunya sampai jam 9:30 malam. Mungkin untuk penutupan terakhir kita foto bareng. Untuk teman-teman bisa on cam semua. Sudah berkurang banyak ya. Ya dari 31 tadi ke 13. Mungkin besok ada PR, jadi ngerjain. Siap, Mas. Mungkin bisa dibantu Mbak Tita, silakan. Oke. Saya bantu sama ya. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh Jaya. 1, 2, 3. Oke, sudah, makasih. Mungkin closing statement dari Mas Hafiz untuk teman-teman yang tersisa ini. Oke, closing buat teman-teman bahwa ya bermimpilah setinggi mungkin dan gapailah mimpi itu. Karena kalau misalkan mimpi tidak digapai dengan usaha, maka itu sama aja dengan mimpi di siang bolong, atau bisa dikatakan mati. Nah, lalu dengan sikap global ini, maka berperilakulah biasa. Tidak usah teman-teman berperilaku luar biasa, karena hal yang biasa itulah yang sebenarnya bisa menjadi karakteristik teman-teman. Untuk merubah atau menerima informasi yang global, tidak perlu kita dengan liberal, tetapi dengan kesolehan kita, dengan keislaman kita yang sebenarnya kita bisa unggul dalam kontestasi global ini. Oleh karena itu, manfaatkan masa muda teman-teman untuk belajar, menimba ilmu, karena masa muda tidak akan kembali lagi. Don't waste your time, or time will waste you. Jangan sampai kamu memotong waktumu atau waktu kamu yang akan memotong kamu di masa mendatang. Terima kasih. Itu saja ya. Pamit, undur diri.
Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duluan ya. Dadah, Pak. Terima kasih, Mas. Jazakallah, Pak. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Udah TikTok kan mulu. Halo. Halo sih, Pak. Pak, saya suka TikTok kan berdosa gak ya? Oh, TikTok kan Mas? Ayo, Mas. Itu berdosa gak? Yang dosa Dari mana? Damian suka cowok, Mas. Ya. Tapi saya suka lihat di beranda TikTok tuh yang joget-joget, apa itu dosa liatnya, Mas? Gimana, Mas? Enggak, jawab enggak. Apa pertanyaannya tadi? Kak, gini Kak, kan gimana apa hukumnya Islam di Indonesia. Hah? kan sekarang tuh kan lagi musim TikTok tuh. Nah, itu gimana Kak tanggapannya Kak? Apakah Tanggapanku, banyak Aduh, nggak. banyak mudorotnya atau banyak manfaatnya gitu? Iya, di situ mau tanya. Kan ini lagi nanya, Bang. Tergantung. berarti pertanyaannya nggak kerungu. Ya, gini loh, kan Gini aja, Pak. Gini ya. Kak, ada yang mau bertanya gak? monggo menarik nanya. Yang lain ada yang mau bertanya biar saya jawab, gak apa-apa. Nok. Hah? Dari mana? Dari Bandung, Kak. Mas. Oh, dari Bandung. Yuk, TikToker kita, Bang. Akunya apa, Mas? Apa? Akunya apa? Apa? Akunnya naon? Akun apa? Akun TikTok. Akun Katanya TikTok. Ada. Apaan? Nggak bohong. Nama TikToknya Taehyung. Taehyung Chow. Nggak bohong. Tolong dipercaya, Bang. Kriminal. Enggak. Pak, mau nanya gini ya ke Mas Mau tanya. Bagaskara. ya apa? Ini mau nanya bentar ya. Gini Mas, masalah ini sekarang ya. Apa? Bentar. Apa, Mas? Mas. Ingatin mah. Bang kan mati syahid itu kan langsung apa tanpa hisab ya, Pak? Ya, Mas ya? Betul gak, Pak? Nah, terus misalkan kalau saya punya hutang gitu ya, Mas ya, ke orang lain tuh. Tapi kita mati dalam pertempuran, tapi kita syahid itu gimana, Mas? Apakah kita langsung masuk surga? Apa gimana? Atau ditahan dulu? Depending. Nanya juga apa jawaban? Izin jawab ya. Enggak. Kan Jawab dulu. Monggo, Nanti Mas, nanti sampean itu masuk ke surga terus ditarik karena sampean punya utang terus ya ke neraka lagi gitu. Astagfirullah. Oh gitu. Neraka aja, Mas. Setidaknya enggak ditanya-tanya dulu. Setidaknya masuk surga dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas. Masuk surga dulu nanti. Nah, habis itu kan Tapi ada itu temennya sampean punya utang. Nah, itu nanti yang narik sampean. Tapi saya pernah dengar loh Bang, Mas gini. Kalau misalkan kita nih mati syahid, terus kita masih punya utang tuh. Nah, yang mati syahidnya itu nggak bakal masuk surga dulu, Bang. Kok yang nanya tahu ya? Parah. Kok tahu? Itu tanya aja ke teman sebelahnya, Mas. Kamu nggak bilang kalau kamu tahu. Halo. Udah, Mas. Maaf. Ya.
Iya, kayak orang yang rajin sekolahnya, Mas. Orang disuruh rajin. Baik teman-teman, kita lanjut besok lagi ya. Saya rekan semua. Saya end. Selamat Besok ikut malam. Istirahat semua. Baca. Ya, Mbak, dalam. Sampean mangi nelpon aku iki mek nggo pajangan ngene tok, Mbak. Lah kan mau jadi anak penutupan. Ya wis lah tak telepon mbak aku soalnya aku wis turu. Kok isone turu lho. Wah. Soalnya dia emang wis gak ada kabar kan di grup. Aku wis sadar lek dia wis gak ada kabar, aku wis mesti turu. Soalnya aku ngomong nang aku arek ngantuk. Lo lanjutnya kita gak ngantuk. Oke, lanjut grup gae. Oke, siap. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum.